Oke, jadi di video kali ini gue pengen sedikit berbacot-bacot ria. Ini handphone di tahun 2022 awal ini, kalau kita flashback ke tahun 2021 awal atau lebih tepatnya 2020 akhir, perbedaan selisih harganya udah sampai 2 juta hampir ke 3 juta. Ya turun-turun harga 3 juta lah, tergantung di mana lu beli, kondisinya kayak gimana. Nah, jadi menurut gue dengan turun harga yang 3 juta, 2 juta ke 3 juta, apakah handphone ini masih worth it? Kalau gue nyesuaiin kamera. Kamera gue goyang nih, nggak apa-apa ya. Apakah handphone ini benar-benar masih layak untuk dipakai kerja berat? Kenapa kerja berat? Karena ini segmentasinya udah bukan HP 1 jutaan lagi, cuy. Ini HP cukup berharga juga, ada harganya juga, dan nggak semua orang bisa beli beginian dan nggak semua orang mau beli handphone dengan harga segini. Karena menurut gue untuk pangsa pasar Indo, handphone di atas 2 juta itu ya masih cukup mahal kalau menurut gue. Tapi ini udah turun harga nih, semuanya udah turun harga sampai 3 jutaan. Kira-kira iPhone-iPhone begini masih worth it gak sih buat dipakai kerja berat? Ini ada tiga, tapi sebenarnya yang ini sama-sama 10S. Ini 10S, ini 10S, cuma beda gigabyte aja. Ini disingkirkan dulu kita biar persingkat, karena gua nggak terlalu suka warna gold, jadi ya udahlah ya, gue lebih suka warna putih atau warna black. Nah, pas nih kedua ini. Di sini ada iPhone XR, di sini ada iPhone XS. Nah, sebelum gue buka dan sebelum kita lihat unitnya, gue lebih ngerekomendasiin kalau pilih iPhone XR. Pilih iPhone XR ini, nih, lu pilih ini. Ini dari segi harga juga udah turun 2 jutaan dari awal tahun 2021 atau akhir 2020. Jadi price-nya udah cukup jauh turunnya depresiasinya, dan kalau dari segi peningkatan optimalisasi software itu nggak terlalu kelihatan. Lemot-lemotnya juga belum kelihatan. Terus peningkatan update setiap aplikasi itu juga belum signifikan, dan ini masih bisa dipakai untuk jangka panjang banget. Dan kenapa gue ngerekomendasiin ini? Ini cocok banget buat lo yang suka ngegame. Karena dengan layar IPS tanpa teknologi LED-LEDan, meminimalisir shadow-shadowan, ya kan? Ya, meminimalisir aja. Jadi dari segi pemakaian, ya memang layarnya tuh pekatnya apanya nggak senyaman LED-LEDan, ya kan, OLED-OLEDan. Tapi menurut gue untuk dipakai kerja berat alias ngegame-ngegame, iPhone XR ini masih juara, masih the best. Memang bukan the best performance yang bisa lo dapet di kasta Apple, tapi kalau lo mau yang the best, yang klimaks, ya iPhone 13 ya kan, yang harga itu harga motor. Tapi menurut gue dengan iPhone XR ini aja ini udah jauh lebih dari cukup. Nah, gue ngerekomendasiin lu buat beli 10S ini kalau lu yang suka banget sama kenyamanan. Contohnya kayak ya lu pengen rasa flagship. Ini emang 10R ini ya dari produk Apple juga, cuman rasa flagship entah kenapa kayak kurang gitu dibandingkan dengan iPhone XS. Jadi kalau lu budgetnya bisa beli iPhone XS, ya bisa beli iPhone XR gitu-gitulah. Jadi menurut gue tergantung ke lu nya milih yang mana. Tapi sebenarnya kalau dari segi pemakaian gue secara personal ya, gue lebih suka XR sih, jujur. Gue lebih suka XR karena dari rancang bangun Apple sendiri sebenarnya iPhone XS itu basicnya dari iPhone jadul juga kan, iPhone X biasa, iPhone X, iPhone X terserah lu manggilnya apa. Nah, di sini kalau kita buka, ini kalau lu bisa lihat, iPhone XS itu dia untuk desain kameranya itu dia benar-benar sama seperti kamera iPhone jadul. Jadi menurut gue kayak apa ya, kayak nggak bisa diajak buat serius gitu buat masalah teknologi-teknologian. Nih lu bisa lihat tuh. Nah, ini dengan desain kamera seperti ini, iPhone XS ini lu bakal ngerasain ya namanya mewah sih, dipegang tuh enak gitu, kayak kelihatan luxurious gitu, dengan bezel yang warna krumi-krumi gitu, dengan warnanya yang enggak kekanak-kanakan. Maksud gue warna kekanak-kanakan itu warnanya itu gitu-gitu aja gitu. Ada warna black alias grey, terserah sih warnanya lu manggil apa, white atau ya white silver ini, perpaduan kayak yang lagi gue pegang sama warna gold. Kalau iPhone XR dia ada warna-warni, ada warna biru, ada warna merah, ya kan, warna-warni lah, lebih colorful lah. Cuman kalau yang XS ini lebih benar-benar dewasa gitu warnanya. Lebih monoton gitu, warnanya itu aja gitu. Nah, tapi ada minusnya. Desain iPhone XS ini dia menganut desain jadul iPhone X. Jadi itu
pola kameranya seperti ini, desainnya, desain luarannya seperti ini. Dia dual lens, memang dual lens, tapi sensor kamera itu kecil, sensor kamera kecil. Jadi untuk hasil foto memang fiturnya lebih banyak, tapi untuk hasil perekaman video gue jauh lebih milih iPhone XR dibandingkan iPhone XS. Ini nyala nggak sih? Oh, nyala. Nah, kenapa gue lebih milih iPhone XR untuk apa? Untuk perkamera-kameraan. Nih ya, kalau lu bisa lihat nih sensornya seperti ini. Nanti kita coba bandingkan. Sedangkan kalau untuk di iPhone XR, dia itu kayak benar-benar selisihnya itu jauh banget, cuy. Jauh banget. Lu bisa lihat nih, kalau dibandingkan face to face, nih bisa lihat ini tuh wah jauh banget. Gue nggak tahu nih kelihatan nggak sih soalnya warna black iPhone XR. Nih lo bisa lihat nih lensanya. Untuk di iPhone XR itu modul lensanya gede banget, gede parah sih. Ini terlalu gue megang kamera, tangan kanan gue megang kamera, tangan kiri gue megang objek. Nah, ini kalau dilihat nih dari sini udah kelihatan bahwa lensa iPhone XR modulnya tuh jauh lebih besar. Jadi sensornya tuh jauh lebih main. Nah, impact-nya apa dengan lensa besar seperti yang ada di iPhone XR ini? Untuk hasil perekaman video dia jauh lebih bagus. Makanya gue udah pernah bilang di video-video sebelumnya bahwa untuk hasil mentah lu bisa breakdown lagi, lu bisa kalkulasiin warnanya, saturasinya, lu bebas berekspresi lagi ketika lu ngerekam pakai iPhone XR. Jadi gini, ada iPhone SE generasi kedua, SE 2020. Let's say dulu harganya sekitar 10 juta, ada yang jual 11 juta, dan pada saat itu iPhone XR jual harga di 8 juta. Lebih murah daripada iPhone SE 2020, tapi kebanyakan orang bilang bahwa iPhone SE 2020 pada saat itu kameranya setara dengan iPhone 11. Gua nggak 100% setuju karena pada dasarnya kalau video mentahnya dipakai, yang ada di kamera iPhone XR ini jauh lebih baik ketimbang yang ada di iPhone SE 2020. Jadi kalau lo bandingkan komparasi antara iPhone XR dengan iPhone X, bagusan iPhone XR kameranya. Komparasi antara iPhone XR dengan iPhone XS, bagusan iPhone XR kamera. Komparasi antara iPhone XR dengan iPhone SE generasi 2020 yang kata-katanya digadang-gadang menyamai kamera iPhone 11, tetap bagusan iPhone XR. Karena modul lensanya ini besar banget, men. Ini modul lensanya nih gimana ya gue ngejelasinnya, dia emang besar banget gitu, jadi dari lingkarannya aja udah kelihatan. Nah, sedangkan nih si size modulnya sendiri untuk iPhone XS itu dia karena desain jadul, dia gak gede-gede amat, ini gede banget nih, bogem banget. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau dilihat secara dari garis desain mesin bagian dalam ya, iPhone XR itu kayaknya Apple itu pada saat itu memang lagi menguji cobakan dengan lensa yang dimana kalau kita tahu pada saat itu Samsung itu lagi hot-hotnya dengan sensor dual sensor, ya kan, sensornya ada dua, dilapis dua dalam satu modul. Nah, si Apple juga nggak mau kalah, dan pada saat itu Apple juga memperbesar bukaan sensor kamera ya, jadi gede banget dah. Salah satu contohnya yang speechless gue ngeliat di modul sensor kamera di iPhone XR. Dan ya udah, pembahasannya itu nggak dalam-dalam amat karena untuk tahun 2022 pembahasannya masih similar, tipis-tipis sama aja kayak tahun 2021. Jadi gua nggak perlu kasih tahu layar bagusan mana dan lain-lain karena itu udah boring juga. Gue lebih ke apa ya? Gue coba flashback ke konten gue di tahun 2021 nggak bahas iPhone XR dan XS. Apa sih belum gue bahas? Nah, yang gue bahas yang belum gue perdalam dalam isi materi konten gue soal modul lensa kameranya. Jadi kalau lu tanya worth it-an pilih iPhone XS atau XR, kalau lu tanya ke gue, kalau lu lebih fokus ke hasil perekaman video yang bagus, terus lu pengen buat ngegame enak, gue lebih rekomendasiin lu pilih iPhone XR. Tapi kalau lu pengen yang rasain mewah, rasa flagship, ya tapi lu juga suka ala-ala gaya old school gitu, ya zaman-zaman iPhone X udah mulai kelihatan kan, udah mulai jadul banget. Nah, gue lebih ngerekomendasiin ke iPhone XS, tapi lebih ke gengsi sih iPhone XS. Tapi kalau lu pengen benar-benar kepake buat kerja keras, fungsional, entah kenapa gue lebih ngeklop sama iPhone XR. Dan tapi semua itu balik lagi ke lu, karena itu balik lagi ke kantong lu juga. Terserah duit lu mau pilih yang mana. Tapi di sini gue cuma pengen ngasih tahu aja berdasarkan pengalaman dan apa yang gue tahu aja mengenai per iPhone. Dan sampai di sini video gue. Sampai jumpa di video berikutnya.